Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ella dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Azizah Ilmarianti, NPM 1901020007. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi organisasi nirlaba. Yang pertama mengenai pengertian organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk organisasi non-profit, beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Para pengurus yayasan mengelola organisasi ini. Anggota organisasi juga memiliki pengawas dan anggota organisasi nirlaba mengumpulkan dana dari anggotanya serta dari masyarakat umum untuk memenuhi tujuan mereka. Meskipun lembaga non-profit memang membutuhkan pendapatan untuk beroperasi, pendapatan keuntungan bukanlah fungsi utama mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempersiapkan laporan laba rugi yang berhubungan dengan penjualan. Organisasi mengkredit dana yang diterima ke dana modal atau dana umum. Banyak lembaga non-profit menerima status bebas pajak. Jika Anda memenuhi syarat untuk status bebas pajak, Anda tidak harus membayarkan pajak pendapatan dari organisasi Anda. Yang kedua adalah karakteristik organisasi nirlaba. Di sini ada motif layanan. Organisasi-organisasi ini memiliki motif untuk memberikan layanan kepada anggotanya atau kelompok tertentu untuk kepada masyarakat umum. Mereka menyediakan layanan gratis atau dengan harga minimum karena tujuan mereka bukanlah untuk mendapat keuntungan. Contoh layanan yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan, makanan, perawatan kesehatan, rekreasi, fasilitas olahraga, sandang, dan papan. Yang selanjutnya adalah anggota. Organisasi ini dibentuk sebagai yayasan atau badan amal. Pelanggan organisasi ini adalah anggotanya mereka yang membutuhkan layanan dari yayasan tersebut. Kemudian manajemen. Komite pengelolaan atau komite eksekutif mengelola organisasi-organisasi ini atau anggota memilih panitia. Selanjutnya, sumber pendapatan. Sumber utama pendapatan organisasi nirlaba adalah langganan, sumbangan, hibah pemerintah, warisan, pendapatan dari investasi. Selanjutnya yaitu surplus. Surplus yang dihasilkan pada waktunya didistribusikan di antara para anggotanya. Selanjutnya reputasi. Organisasi-organisasi ini mendapatkan reputasi atau goodwill mereka berdasarkan pekerjaan baik yang dilakukan untuk kesejahteraan publik. Dan yang terakhir adalah pengguna informasi akuntansi. Pengguna informasi akuntansi dari organisasi nirlaba hadir dan kontributor potensial serta badan hukum. Yang ketiga yaitu pengelolaan akuntansi organisasi nirlaba. Seperti kita ketahui bahwa organisasi nirlaba tidak berdagang barang atau memberikan jasa dengan motif keuntungan. Tapi mereka juga perlu menyimpan catatan pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban dengan benar. Sumber pendapatan utama mereka adalah sumbangan, langganan, hibah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagian besar transaksi mereka dilakukan secara tunai atau melalui rekening bank. Yang pertama, kita harus memilih metode akuntansi. Seperti bisnis apapun, lembaga nirlaba Anda membutuhkan arus kas yang sehat untuk dijalankan. Anda perlu mendapatkan cukup uang untuk membayar hal-hal seperti gaji karyawan, pengeluaran tak terduga, tagihan listrik, sewa, dan lain-lain.
Meskipun Anda mungkin tidak menjual produk seperti bisnis biasa, Anda memiliki banyak sumber pendapatan. Anda mungkin memiliki anggota yang membayar iuran atau donatur yang menyumbangkan uang, dan Anda dapat menyelenggarakan acara penggalangan dana untuk menghasilkan pendapatan. Anda harus mencatat semua pendapatan yang masuk dan pembayaran keluar dengan sistem akuntansi yang terorganisir. Anda dapat memilih sistem cash basis atau accrual accounting untuk organisasi non-profit. Akuntansi berbasis kas adalah sistem di mana Anda mencatat pengeluaran atau pendapatan saat Anda benar-benar membayar dan menerimanya, bukan saat transaksi terjadi. Misalnya, Anda menjalankan lembaga non-profit di mana anggotanya harus membayar iuran. Dengan menggunakan sistem akuntansi berbasis kas, Anda mencatat pembayaran ketika Anda benar-benar menerima iuran dari anggota. Namun, Anda tidak dapat menggunakan metode ini jika Anda menghasilkan lebih dari 3 miliar rupiah dalam penerimaan kotor tahunan atau jika Anda memberikan cara pembayaran kredit. Yang kedua, pahami tanggung jawab pajak. Jika organisasi Anda memenuhi syarat untuk berstatus bebas pajak, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan kepada negara. Untuk pemotongan dan pemungutan pajak tetap dilakukan, seperti PPh 21 atas penghasilan karyawan, PPh 23 atas pembayaran jasa, PPN atas barang kena pajak. Sedangkan untuk PPh badan dilihat dari laporan keuangannya. Jika pendapatannya adalah 100% dari sumbangan, maka tidak kena pajak. Yang ketiga yaitu buat laporan keuangan yang sesuai. Dalam akuntansi organisasi nirlaba, Anda harus membuat laporan keuangan untuk melaporkan keuangan bisnis Anda. Bisnis nirlaba menggunakan 3 laporan keuangan utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Bisnis non-profit menggunakan laporan keuangan yang serupa, tetapi mereka memiliki nama yang berbeda dan diatur secara berbeda. Akuntansi nirlaba mengandalkan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, atau laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang keempat, yaitu perbedaan akuntansi konvensional dengan organisasi nirlaba. Di sini untuk yang A, persentase atau kepemilikan bersama. Salah satu perbedaan akuntansi konvensional antara perusahaan nirlaba dan perusahaan yang berorientasi pada profit berasal dari kepemilikan. Individu dan entitas dapat memiliki persentase atau saham perusahaan yang dikenal sebagai ekuitas. Saham atau persentase kepemilikan pemilik dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan dan meningkat atau menurun seiring waktu. Organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh siapapun, meskipun Anda tidak memiliki persentase apapun dari entitas tersebut. Artinya, dalam sistem akuntansi organisasi nirlaba, tidak ada akun ekuitas pemilik atau akun laba ditahan. Perbedaan kedua tentang akuntansi pendapatan dan beban. Perusahaan konvensional melacak pendapatan dan biaya yang biasanya terkait dengan penjualan produk dan layanan dalam buku besar, yang merupakan akun penyeimbang yang mewakili aktivitas bisnis dari satu entitas. Organisasi nirlaba tidak menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dilacak dalam bagan akun biasa di buku besar. Biasanya, pendapatan lembaga non-profit terdiri dari donasi dan hibah. Banyak jenis donasi yang dibatasi penggunaannya, dan hibah seringkali memiliki anggaran mandiri yang mengizinkan penggunaan dana hanya untuk tujuan dan dalam jumlah yang disepakati dalam kontrak hibah.
Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan laporan keuangan. Laporan keuangan antara sistem akuntansi yang menghasilkan laba versus perusahaan nirlaba juga berbeda. Perusahaan konvensional menyimpan neraca yang mencerminkan aset yang dimiliki perusahaan yang dapat didistribusikan sebagai laba ditahan kepada pemegang saham. Sementara lembaga nirlaba laporan posisi keuangan yang mencerminkan aset yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memajukan organisasi. Kesimpulannya, memahami perbedaan akuntansi antara organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dapat membantu menghindari kesalahan pencatatan, dapat memastikan bahwa organisasi Anda memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi keuangan di bawah Undang-Undang Indonesia. Jika Anda adalah salah satu orang yang termasuk menggunakan metode akuntansi organisasi nirlaba untuk bisnis atau yayasan, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi untuk memudahkan Anda dalam menggunakan pencatatan seluruh transaksi sekaligus mengelola data keuangan secara keseluruhan. Salah satu software akuntansi yang terbukti dan sudah banyak digunakan oleh pemilik bisnis di Indonesia adalah Accurate Online. Cukup sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat dan terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan mohon maaf juga apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.